Setelah sosok penari berselendang merah lenyap, malam kembali sunyi. Tapi angin di sekitar panggung masih berputar pelan, membawa suara gamelan lembut yang entah dari mana asalnya. Alia dan Rio berdiri di tengah panggung, napas mereka masih berat. Di tangan Alia, selendang biru tampak mulai memudar warnanya, seolah telah menyelesaikan tugasnya. Tapi tiba-tiba, sesajen yang mereka bawa tadi terbakar sendiri, mengeluarkan asap putih tebal. Dari balik asap, muncul sosok samar, Laras. Kali ini tidak dengan amarah atau luka, melainkan senyum damai. Terima kasih, sudah mengakhiri dendam itu. Laras melangkah pelan ke arah Alia, lalu berhenti di depannya. Ia memegang tangan Alia, dan menyelipkan bunga kantil di rambutnya. Tapi masih ada satu janji yang belum terpenuhi. Alia menatapnya heran. Aku ingin menari sekali lagi. Bukan karena dendam, tapi karena cinta. Tiba-tiba tubuh Alia terasa ringan, hangat, seperti dialiri energi yang lembut. Ia tak bisa menolak ketika kakinya mulai bergerak perlahan. Tangannya terangkat, tubuhnya berputar, bukan dengan gerakannya sendiri, tapi seolah Laras meminjam tubuhnya untuk satu tarian terakhir. Rio menatap terpukau. Gamelan makin nyaring. Panggung tua tampak bersinar samar. Tarian itu indah, penuh kerinduan, dan terasa sangat menyentuh. Saat tarian selesai, angin berhenti. Laras berdiri di belakang Alia, menatap Rio. Dulu aku kehilangan cinta karena kebodohan dan iri hati. Kini aku menyerahkan cinta itu untuk kalian. Lalu Laras berjalan perlahan ke ujung panggung dan menghilang dalam cahaya. Alia jatuh terduduk, tubuhnya lemas. Rio langsung memeluknya. Kau baik-baik saja. Alia mengangguk pelan, sambil tersenyum, wajahnya basah oleh air mata. Aku merasa seperti baru saja melepas sesuatu yang sudah lama terikat di dalam diriku. Setelah tarian terakhir Laras selesai, suasana di desa terasa berubah. Angin lebih hangat, aroma bunga tak lagi menusuk, dan panggung tua tak lagi tampak menyeramkan. Tapi Rio merasa belum tenang. Ada sesuatu yang masih belum selesai, seperti bayangan yang terus mengikutinya setiap malam. Malam itu, saat Alia tertidur di kamar penginapan, Rio kembali ke panggung sendirian. Ia membawa bunga kantil segar, lilin, dan selendang biru yang kini benar-benar memudar warnanya. Ia ingin meninggalkan semuanya di sana, sebagai tanda perpisahan. Namun, ketika ia hendak menaruh sesajen kecil itu, terdengar suara langkah kaki di atas panggung. Rio menoleh cepat, dan melihat dirinya sendiri berdiri di panggung, mengenakan pakaian prajurit kuno. Sosok itu menatapnya lurus, lalu berkata, "Kau telah diberi kesempatan kedua, jangan ulangi kesalahan yang sama." Rio terpaku. Sosok itu bukan sekadar bayangan. Itu adalah dirinya dari masa lalu. Sang prajurit. Cintamu kali ini murni. Tapi cinta yang murni harus dilindungi, bahkan dari keraguan sendiri. Seketika, kilatan-kilat menyambar. Bayangan itu menghilang. Tapi di tempatnya berdiri, tertinggal satu benda. Sebuah cincin perak kuno, dengan ukiran bunga dan sulur yang sudah pudar. Rio mengambilnya perlahan. Saat kembali ke penginapan, ia memandang Alia yang masih tertidur damai. Cahaya rembulan menerpa wajahnya, dan untuk pertama kalinya, semua terasa benar. Ia menggenggam tangan Alia dan berbisik, "Dulu aku gagal menjagamu. Kali ini, aku tak akan lepaskan." Pagi menjelang dengan langit yang cerah. Desa yang semula terasa dingin dan menyimpan aura mistis kini tampak lebih hangat, lebih hidup. Warga mulai kembali beraktivitas, dan panggung tua, yang dulu dihindari, kini hanya dipandang sebagai bagian dari sejarah. Alia terbangun, mendapati Rio duduk di sampingnya sambil memegang cincin perak yang ia temukan semalam. "Apa itu?" tanya Alia. Rio tersenyum. "Peninggalan dari masa lalu, atau mungkin janji untuk masa depan." Ia menggenggam tangan Alia, menatapnya lekat-lekat. Kisah Laras dan si prajurit berakhir dalam tragedi. Tapi aku ingin kisah kita berakhir dengan bahagia. Alia tak menjawab. Ia hanya mengangguk, matanya berkaca-kaca. Beberapa hari kemudian, sebelum mereka meninggalkan desa, warga mengadakan ritual penutupan, sebuah penghormatan terakhir untuk para penari yang dulu mengabdi pada budaya dan cinta.
meski kisah mereka tragis. Alia dan Rio ikut menari bersama para warga. Kali ini, bukan karena roh yang memanggil, tapi karena hati yang memaafkan. Di akhir tarian, Alia meletakkan selendang biru dan bunga kantil terakhir di panggung tua. Angin berhembus pelan, dan sekelebat bayangan Laras tampak tersenyum dari kejauhan, berdiri bersama Nyi Ratmi. Tak ada dendam, tak ada luka, hanya ketenangan dan restu. Mereka meninggalkan desa dengan tangan saling menggenggam, membawa kenangan yang tak akan pernah hilang. Di tengah sesajen, di antara roh-roh yang pernah marah, lahirlah cinta baru, cinta yang telah diuji oleh waktu, arwah, dan kesalahan masa lalu.